wa maulana Muhammadi. Tawakal itu bukan tawakul. Tawakul orang yang ongkang-ongkang nggak mau usaha, itu tercela. Ada orang tawakul di hadapan Nabi dimarahi. Tawakul itu gayanya sih tawakal, tapi nggak pernah berusaha. Ada ceritanya pada zaman Nabi, orang dilihat oleh Nabi itu bawa onta. Ontanya nggak diikat, dibiarin saja begitu. Nabi lihat, kenapa tidak kau ikat? Tawakal. Aku bertawakal ya Rasulullah. Nabi mengatakan, i'qil fatawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi tawakal yang sesungguhnya adalah setelah Anda mengambil sunnatullah, berusaha. Jadi ada keseimbangan. Tawakal tanpa usaha bohong, bukan tawakal. Usaha tanpa tawakal kesombongan, mengandalkan kecerdasannya. Harus seiring. Sehingga dalam segala kebaikan kita dihimbau untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Membawa Allah. Kau tidak akan bisa melakukan itu semuanya kecuali dengan Allah. Dan harus kita sadari dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini sebetulnya kembali kepada yakin akan janji Allah. Tawakal akan yakin akan janji Allah. Dan kalau orang bertawakal itu tidak pernah merasa bahasanya dia itu kecewa. Sebab ada orang usaha itu bangkrut, stres. Bingung ini. Kalau orang tawakal tidak. Aku tugasku untuk berusaha. Jika ternyata bangkrut, aku ngerti kebangkrutan itu akan diganti oleh Allah di akhirat. Nyantai dia karena kenal pada Allah, kenal Allah. Bercocok tanam padi, tatonya apa? Dimakan burung, habis. Pernah kita makan tikus, subhanallah. Kemarin masih penuh, tatonya besok tuh sehari tikus habis. Nabi mengingatkan bahasanya kalau dimakan semacam itu jadi sedekah kalau kau rela. Orang tawakal ya sudah. Tawakal itu adalah orang menjalankan sunnatullah. Sunnatullah itu seperti itu. Kalau ternyata setelah itu kok gagal, nggak kecewa karena dia ingat Allah, kenal Allah. Maka melakukan aktivitas itu dengan mengandalkan Allah itu akan menjadikan satu semakin dekat kepada Allah. Sehingga kalau dia berhasil akan menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah dengan keberhasilannya. Kenapa? Di saat melangkah dengan Allah. Contohnya, aku akan bekerja selalu ini, ada seorang ingin bekerja, cari duit, selalu bergantung dengan Allah. Niat bismillah. Aku tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dari Allah. Dan diyakini bukan sekedar diucapkan di lidah. Kecerdasanku dari Allah, tenagaku dari Allah, Allah bekerja. Jadi orang kaya. Ingat ini semua kekayaannya berarti dari Allah. Sahamnya 100% dari Allah. Untuk sedekah enteng. Tapi merasa dengan kecerdasan, aku bisa. Ikut motivator dahsyat katanya. Aku bisa, kamu pasti bisa. Aku bisa. Cari duit dulu. Ada orang minta sedekah, kerja sana, enak aja orang minta duit, enggak. Sumbangan ya, untuk apa? Mending buat perusahaan baru. Dulu. Dia mengandalkan kecerdasan, bahaya kalau orang tidak bergantung dengan Allah. Akan tapi kalau orang bergantung kepada Allah, lihat di saat diberi keberhasilan semakin dekat kepada Allah, dan di saat gagal tidak kecewa. Karena apa? Ini sudah ditulis oleh Allah, dan apa yang diusahakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu sebenarnya semakin yakinnya seorang hamba dengan janji kepada Allah, bukan perilaku lahir. Saya tawakal tapi deg-degan terus, bohong dia. Itu loh cicak, itu tawakal sungguh-sungguh. Sebab semuanya kalau sudah dijatah oleh Allah bakal nyampe. Saya selalu berpikir, sering yang saya lihat itu cicak sama ikan di laut ya, nggak pernah ada yang ngasih makan, gendut-gendut. Ikannya gemuk-gemuk, ikannya itu. Ikannya perutnya besar-besar ini, wah bisa gede-gede, bisa makan orang itu. Tapi di kolam kita ini nggak dikasih makan sehari saja sudah. Giliran dipanen tulang tok ya. Ini cicak itu subhanallah, antara yang dimakan dan yang memakan nggak beda. Cicak yang dimakan apa? Nyamuk yang terbangan, nggak masuk akal. Mestinya yang cicaknya harus bisa terbang agar bisa ngejar itu semuanya. Begitulah Allah atur. Cacing di dalam tanah ada makanan, semua ada makanannya. Burung berterbangan, lihat itu tawakal tuh burung. Burung itu masya Allah. Burung itu bisa kalau seandainya dia mau nabung itu, dia bikin sarang yang banyak.
setiap ada padi dikumpulin sehingga nanti besok nggak usah jalan-jalan deh. Saya duduk situ karena sudah punya padi 1 karung. Nah, tapi nggak pernah mikir semacam itu. Jangan berkata karena dia tidak punya akal. Kenyataannya dia tidak pernah susah. Setiap pagi keluar dengan tawakal, pasti dikasih oleh Allah rezekiku. Begitu yakinnya dengan janji Allah, lihat. Nggak pernah susah, nggak pernah nangis. Kerja di mana? Ijazahku belum keluar, nggak ada. Dia bangun pagi sudah berkicau dari ranting ke ranting, dari dahan ke dahan, menyambut mentari. Hangatnya pagi, angin sepoi-poi, bernyanyi riang, kicau indah. Oh, burung itu. Pagi-pagi ribut. Pak, kerja di mana, Pak? Jangan yang itu, gajinya dikit banget tuh, itu orang itu deh. Pagi sudah ribut dia. Baik. Tawakal maknanya yakin dengan janji Allah. Kalau ternyata belum datang kepadamu, ketahuilah Allah tidak akan membiarkanmu. Ditunda, diganti, dan semua yang Anda rasakan dari kekurangan di dunia, kalau Anda kembalikan kepada Allah, itu menjadi kelengkapan di akhirat kalau Anda faham. Orang tawakal nggak pernah susah, dengan lapar pun nggak pernah menyaji Allah. Saya sudah ngamali ijazah sholat duha 2 tahun nggak kaya-kaya. Ini tawakalmu mana? Kok ngamali sholat duha untuk cari duit? Nah ini apa tawakal itu? Yakin dengan janji Allah. Maknanya apa? Jalankan proses hidup ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jalani kemudian serahkan kepada Allah. Apakah kamu besok jadi kaya atau tidak kaya? Hendaknya engkau adalah nyerahkan kepada Allah, tawakal. Sehingga kami selalu menghimbau dalam menjalankan tugas, dalam makna tawakal, jangan lupa cara lahir harus kau jalani dengan benar. Tapi jangan lupa cara batin harus Anda ambil dengan benar. Jangan pincang. Dengan keseragaman, keseiringan, inilah tawakal yang sesungguhnya. Biasanya orang lupa di saat diberi oleh Allah kecerdasan itu, lihat. Kalau sudah pandai dan cerdas itu, lihat, lupa kepada Allah. Kalau ngerjakan sesuatu atas dasar kecerdasannya. Tapi giliran bebel baru ingat kepada Allah, lihat. Anak yang cerdas itu jarang dekat kiai sama ustaz. Tahajudan jangan karena dia cerdas. Giliran yang bebel itu dapat fatih ijazah macam-macam. Masa nunggu bebel baru dekat kepada Allah? Tidak begitu semestinya. Kita sering lupa kepada Allah. Saya kira melihat contoh ringan saja. Apa yang Anda lakukan, termasuk para ustadz sekalipun, tidak punya tawakal dia. Tawakal sebenarnya menyerahkan kepada Allah. Yakin dengan janji Allah, menyerahkan kepada Allah. Jadi tidak mengandalkan dirinya sendiri, itu tawakal. Terserah bentuknya kayak apa. Contoh seorang ibu yang sering saya bikin contoh di sini. Seorang ibu jika anaknya sakit, kalau seandainya ibu itu membiarkan anaknya sakit, ibu itu sakit ingatan. Pasti seorang ibu kalau anaknya sakit, terenyuh dia, ingin segera sembuh, lalu pergi ke dokter, telepon dokter, cari obat agar anaknya sembuh. Itu seorang ibu yang sadar, berusaha cari obat. Kalau enggak, ya biarin deh, kalau mau sembuh, kalau enggak, itu bukan tawakal. Itu enggak ada tawakal. Pasti kampung marah semuanya. Ada seorang ibu anaknya sakit, kejang, demam, ibu pak dibawa dokter, kan Allah maha kuasa, nanti kalau mau sembuh pasti sembuh. Sakit itu alasannya tawakal. Nah ini loh, bukan tawakal. Tawakul kayak begitu tuh, haram yang demikian itu. Maka seorang ibu berusaha. Ada yang berusaha tapi ini jadi masalah. Tidak berusaha tapi tidak pasrah kepada Allah. Makanya kadang kami selalu ingatkan dengan bertanya, siapa di antara kita ini wahai para bapak dan ibu, kalau anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter itu ngambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Ayo. Sebelum Anda buka toko, siapa di antara kita yang di saat buka toko, sebelum buka toko, ingat kepada Allah, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Bukan urusan dunia. Ustadz, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada sebagian ustadz itu hanya memikirkan bagaimana ceramahku besok menarik, memukau, orang mengeluh-elukan, dahsyat, mengagumkan, orang sak kampung nangis semuanya, sehingga berlatih untuk itu. Jangan-jangan dia lupa di tengah malam untuk memohon kepada Allah. Dia sombong dengan kecerdasannya, dia sombong dengan kepiawaiannya dalam berceramah. Sombong, nggak akan membawa keberkahan, karena dia tidak menggantungkan kepada Allah.
Bahkan seolah-olah dia bisa menundukkan, ya dia ngomong dengan saya 5 menit saja bakal tobat sadar. Hebat bener, yang berikan tobat ente. Enggak, ini makanya ustaz pun ternyata harus punya kesadaran. Tawakal itu begitu. Anda mengajar dengan cara yang benar, iya, tapi ingat yang bisa memberikan petunjuk siapa? Allah. Nah, itu tawakal itu di sini maknanya. Maka dari itu jangan memulai pekerjaan kecuali Anda ingat Allah. Ya Allah, aku akan mengajar jamaah, mengajar santri, maka berikan petunjuk kepada mereka. Kadang dilakukan di tengah malam. Kata Imam Nawawi, kalau Anda ini petunjuk Imam Nawawi kepada para guru, jika engkau masuk majlis, hendaknya engkau melakukan sholat 2 rakaat. Jika itu masjid, sholat tahiyatul masjid, dan kau niatkan sekaligus di situ untuk mendoakan nanti. Setelah itu mendoakan untuk orang yang akan kau ajar. Dan jika itu bukan masjid, lakukan sholat 2 rakaat untuk terkabul hajat, agar jamaah santrimu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini kan petunjuk. Jangan sampai lupa kepada Allah, mengandalkan kecerdasannya, ceramahnya enak, memukau, cerdas, hebat. Ya siapa yang ngasih kecerdasan? Jangan sombong dengan kecerdasanmu, lihat. Kepleset di kamar mandi, gekar rotak, hilang tuh ilmu apa? Mau sombong, nah. Nah itu makna tawakal tuh begitu. Jangan dimaknai sebagai orang tawakal itu adalah nongkrong, tawakal. Tawakal urusan jihad, tawakal urusan. Tawakal itu maknanya apa? Setelah Anda berusaha, jangan lupa sambil menyerahkan kepada Allah. Nah ini Allahnya ini yang harus Anda bawa. Itu hakikat tawakal. Tawakal itu apa? Masrahkan kepada Allah. Usahamu hanya sekedar usaha, tapi siapa yang menjadikan keberhasilan? Allah. Nah itu tawakal. Bukan tawakal itu nongkrong, itu tidak, bukan.